Assalamualaikum, selamat pagi waktu Saudi, selamat siang waktu Indonesia Barat, selamat siang waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi dengan saya Heru, masih di Al Khobar. Rencananya saya mau ngobrol dan berbagi cerita dengan teman-teman. Saya rencananya mau ngobrol dengan Danding. Danding ini salah satu teman roster di Saudi. Posisinya Danding di kota Riyadh. Saya coba panggil Danding dulu. Saya panggil Danding. Semoga ready. Mas Danding. Saya tunggu Danding dulu ya. Sebentar, pemirsa, bintang tamunya belum muncul. Apalah arti sesi ngobrol kali ini tanpa Danding? Sebentar. Yes, ganteng sekali Mas Danding. Wah, alhamdulillah Bapak. Mas Danding sudah siap dengan headsetnya, saya belum siap. Wah, ganteng sekali Mas Danding. Apa kabar Mas Danding? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabar Alhamdulillah. Bapak sendiri? Saya Alhamdulillah sudah standby dari sejam yang lalu. Agak telat sebetulnya, seharusnya saya lebih Masa pagi. Gitu. Sehat-sehat di sana? Alhamdulillah Pak. Bapak sendiri gimana di sana? Nyaman kelihatannya di sana ya? Tapi saya tetap, kalau winter sebetulnya ini kita transisi ke winter ya dari summer, seperti yang Hmm, minggu-minggu ini. Masih transisi. benar. Sepertinya kalau untuk winter saya lebih suka Riyadh deh. Ya Mas Danding sekarang di toko ya kalau sepertinya. Iya Pak. Lagi di kafe Mas. Ya, selamat bekerja. Sorry ganggu waktunya. Oh, santai Pak. Teman-teman Kita aman masuk ya? santai. Ya, ya. Mas Danding, eh Iya Pak. kalau ya yang mengikuti saya ya sudah pasti kenal saya, yang mengikuti Mas Danding sudah pasti kenal Mas Danding, tapi yang mengikuti live ini mungkin belum tentu kenal Mas Danding. Mas Danding boleh tolong diceritakan profilnya singkat dong, nama asalnya Wah, dari mana di Indonesianya gitu, kemudian sejak kapan di Riyadh, posisinya sehari-hari sebagai apa ya, apa yang dikerjakan. Boleh dong Mas Danding, silakan. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Danding Prawira. Biasa dipanggil Jack sih sebenarnya. Saya berasal dari Surabaya, kota pahlawan yang ya banyak pahlawannya kan, tapi tidak terlalu benar-benar berpahlawan misalnya. Dan sekarang saya berada di Riyadh sejak tahun 2018. Saya berposisi sebagai barista dulunya. Dan sekarang alhamdulillahnya bisa belajar banyak tentang roastery di Riyadh sendiri bagaimana. Seperti itu, Pak. Ya, singkat cerita dari saya seperti itu aja dulu sih, Pak.
Sangat singkat sekali. Iya, Mas Danding, Singkat. buat yang belum banyak orang tahu, ya selain belajar, banyak Mas Danding ini juga banyak mengajar. Eh, jadi saya dengan Mas Danding pernah sama-sama, Mas Danding pernah mengajar dan saya mengikuti Mas Danding untuk mengajar di KBRI Riyadh. Waktu itu ada kelas belajar menyeduh sederhana lah, kelas kopi sederhana diselenggarakan di KBRI Riyadh, pesertanya puluhan, beberapa sesi, saya ikut satu sesi gitu. Mas Danding salah satu pengajar di situ, ikut bersama grupnya Barista Indonesia KSA. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen Mas Danding cerita, saya ada teman-teman kampus juga yang ingin tahu kalau mengenai kopi yang diangkat pada saat kompetisi barista Saudi bulan lalu. eh, itu sorry, maaf, masih bulan ini sebetulnya ya, masih bulan ini. Ya. Nah, jadi Mas Danding ini kan yang jadi pelatih untuk Yuda dan Joe yang juara 2 dan juara 3. Nah, mereka pada pakai kopinya kopi Gayo, kebetulan roastingan Mas Danding gitu. Nah, eh, Mas Danding boleh diceritakan lebih jauh itu kopi Gayo, kemudian peran Mas Danding sebagai pelatih dua barista tersebut bagaimana, kenapa kopi Gayo, kemudian apa yang bisa diharapkan dari kopi Gayo ini pada saat kompetisi gitu. Kalau bisa tolong ceritakan Mas Danding. Ya, sebenarnya kenapa saya mengambil kopi kayu? Karena saya ingin benar-benar mengangkat nama Indonesia yang sekiranya dianggap mahal oleh orang-orang Saudi sendiri. Mungkin karena mereka mengambilnya nggak langsung direct dari prosesornya atau dari petaninya, seperti itu Bapak. Tapi sebenarnya banyak yang mau dan bisa sebenarnya untuk mengambil kopi langsung dari petani atau prosesornya kan, tapi mereka banyak kenalnya di pihak ketiga atau pihak kelimanya, seperti itu. Peran saya di kompetisi kemarin hanyalah untuk mengarahkan bagaimana sih timing yang tepat untuk introduce kopinya, bagaimana terus mengenalkan proses kopi itu seperti apa, dan juga warna kopi yang asik untuk diulik, disajikan ke juri itu bagaimana, seperti itu sih Pak. Jadi ya benar-benar untuk mengarahkan timing yang tepat seperti itu Pak. Jadi nggak terlalu banyak untuk harus begini, harus begitu ya juga sih kan, tapi ya cuma mengarahkan saja lebih tepatnya untuk teman-teman ini lebih baik dan mencontoh untuk di World Barista Championship itu seperti apa, seperti itu Pak. Pendek sekali udah. Iya, Boleh sih ya, singkat. boleh boleh lebih jauh dikulik soal Hmm, rasa ya. Mungkin kalau soal perdagangan memang kompleks ribet ya. Soal rasa juga ribet. hmm, Tapi kita pengen lebih jauh soal origin kopi gayunya. Nah, hmm. kopi gayo yang Mas Danding tawarkan di sini bisa ya dijelaskan profil informasi originnya lebih jauh, lebih detail mungkin kalau ada. Profil lebih jauhnya kita ngambilnya itu dari Kava Coffee, dan itu pun dari Pak Arianto siapa ya, saya lupa panjangnya, tapi dan juga prosesnya itu proses natural, hampir mepet ke ferment sih lebih tepatnya Pak kalau kopi saya itu. Makanya itu saya berani untuk ini maju untuk kompetisi lebih aman sih, lebih tepatnya seperti itu Pak. Susah nggak Mas Danding untuk menyeduh kopi gayo ini untuk espresso?
Alhamdulillahnya mudah, Pak. Karena kita buat profilnya Omni, agak ke dark dikit, lebih mudah untuk diseduh untuk espresso, dan manual brew lebih dapat rasanya. Dan karakter Ya, kopinya sendiri pun juga terbilang mudah untuk diulik seperti itu, Pak. oke. Ya, soal mudah ini biasanya kalau yang saya maksud soal mudah, barista pemula atau penyeduh rumahan itu nyeduhnya gampang, nggak terlalu mikir, nggak terlalu ngitung. Itu Nah, yang saya maksud mudah. Karena banyak juga yang susah gitu, kopi-kopi ya, susah gitu. Eh, Mas Danding, eh, kalau mendapatkan kopi gayo, gimana cara kita bisa mendapatkan kopi gayo yang sama dengan yang dipakai oleh Yuda dan Joe pada saat final kompetisi ini? Gimana cara dapetinnya? Gimana cara bisa menyicipinya? nah, cara mencicipinya untuk sekarang sih kita nggak punya banyak stok, Pak ya. Jadi cuma bisa untuk diseduh di coffee shop saya sendiri gitu, Pak, akhirnya. Karena Baik. stok dari mereka pun juga habis. Itu stok akhir panen tahun lalu kalau nggak salah. Oke, oke, Itulah kenapa ya hanya untuk di coffee saya sendiri sih, Pak. oke. Ya, strateginya ganteng sekali. Jadi, ya, karena experience ya, saya pikir pengalaman. Hmm, Oke, kita tahu kopi Gayo sangat banyak variasi variasi lainnya, variasi produser, variasi pasca panen, variasi orang nyeduhnya. Tapi yang kita ingin pengalaman yang orang pengen rasakan kan sebenarnya apa yang dirasakan oleh juri sehingga hmm, mereka bisa masuk final kan gitu sebetulnya. ya, Karena juri itu kan mencicipi kopi dari total 10 peserta gitu kan ya. ya, Seperti kita nggak tahu apa yang dicipi-cipi juri di kopi-kopi yang lain, sehingga juri kan hmm, memakai skor sehingga Yuda dan Joe yang pakai kopi Gayo ini lolos ke final gitu. Kemudian kita tahu di kompetisi tersebut Yuda dan Joe menyeduh kopi yang sama terus untuk ya. tiga variasi minuman kan ya, untuk espresso, untuk milk base dan untuk signature mereka masing-masing gitu ya. Nah, Hmm. kalau untuk espresso dan milk base, kopi Gayo ini jadinya rasanya bagaimana, Mas Dandi? Jadi rasanya itu lebih banyak ke condong untuk strawberry, terus ke apa namanya, lebih tepatnya untuk coklati sama cookies, itu lebih dapat mereka rasanya di situ. Sebagai espresso. Bandingannya sih seperti itu kalau misalkan sebagai milk base-nya. Oke. Mhm. Sebagai espresso seperti apa? Sebagai espresso lebih banyak ke kayak berry, terus ada sedikit spicy coconutnya, lebih lebih excited di sana sih sebenarnya kalau menurut saya gitu. Hmm. Hmm. Kalau signature-nya teman-teman bagaimana? Mungkin kalau di espresso dan milk base nggak terlalu banyak berbeda ya, tapi pembeda Yuda dan Jo mungkin di terbesar ya di presentasi kan ya, presentasi kan scoring Nah, tersendiri ya, maksudnya penampilan ya. dan signature gitu. Kalau di signature Yuda dan Jo mereka bagaimana? Nah, mereka sendiri itu mempunyai konsep beda-beda sih sebenarnya, Pak. Hmm. Jadi ya kan mengangkat nih mereka sendiri pun kan dari signature mereka seperti itu, Pak. Hmm. Untuk percampuran espresso ya sebenarnya lebih terlalu condong ke espressonya, Pak. Jadi kalau misalkan campur ke kayak soda atau susu lebih kuat dia di sana espressonya. Hmm. Nggak kalah gitu ya maksudnya ya.
Ya kalah. Ya. Apa signaturenya Yuda? Mungkin Mas Dani bisa explore. Gimana Pak? Signaturenya Yuda diapakan itu kopi Gayo? Cuma sebagai campuran dari sirup si Yuda Hmm. sama si Jo sih Pak. Jadi Hmm. mereka sendiri pun mempunyai konsep, ah, dia buat dari kayak selai, Hmm. jadi lebih dapat untuk di sana selai sama soda. Jadi campuran rasa nendangnya di sana mereka kalau si Jo. Kalau si Yuda. Kalau si Jo mempunyai trik tersendiri untuk memakai lemon yang dibakar. Ya, dia Hmm. mempunyai excited tersendiri untuk si hijaunya. Seperti itu. Ya, 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 ya. Campur-campur blending mixologi seperti ini tema yang Hmm, menarik juga. Sebetulnya saya udah ada yang menawarkan diri untuk bahas coffee mixologis. hmm, Oke. Nah, masalah. ya agak susah mungkin membayangkan rasa kopi yang membahasakan rasa memang susah. Jadi sepertinya memang saya harus ke Riyadh kalau memang harus mencoba kopi gayo roastingannya Mas Danding gitu. Nah, Mas Danding, boleh oke soal kopi gayo ya, kemudian boleh ceritakan soal kompetisinya. Kami dengar Hmm, Yuda dan Joy itu menjadikan Mas Danding dan tempat Mas Danding untuk latihan gitu ya. hmm. Lika ikutnya itu seperti apa? Mulai kapan sejak latihan, kemudian apa yang dihabiskan untuk latihan untuk persiapan kompetisi ini? Ya, sebenarnya persiapan latihan mereka sendiri pun juga mepet sih, Pak. Cuma seminggu sebelum kompetisi mereka baru bilang kenapa, ya, mereka butuh tempat dan mereka butuh wejangan atau arahan yang lebih cocok itu seperti apa gitu sih Pak. Jadi setiap malam setelah mereka pulang kerja, mereka langsung latihan ke tempat saya sampai pagi Pak. Jadi sampai jam 6, jam 7 mereka baru pulang untuk tidur, istirahat, terus sore kerja lagi. Setelah Oh, pulang kerja langsung latihan kembali seperti itu Pak. Waktu yang ya, dihabiskan ya lumayan lah Pak. Tapi ya effort mereka yang benar-benar mempunyai semangat, alhamdulillahnya untuk terjaga sih Pak. Seperti ya, itu. ya. Pada saat itu Mas Daning juga harinya mereka latihan juga jaga dari pagi gitu. Hmm. Wow, keren-keren. Itu capeknya seperti apa? Itu menghabiskan latihan habis berapa kopi? Habis berapa kilo? Untungnya aja mereka saya kasih target 3 kilo untuk mereka berdua, sama apa namanya, dari latihan sampai final sudah itu aja. 3 kilo. Oh, oke, Jadi effort dibatasi mereka gitu ya. ya benar-benar benar. Mereka punya target, mereka juga harus paham sebagaimana effort mereka. Seperti itu sih Pak. Jadi bukan untuk semata-mata mengincar hadiah, enggak juga sih Pak. Semangat mereka yang saya suka seperti itu. Ya, ya. Sebagai informasi, saya kira 3 kilo untuk latihan dan sampai final, maksudnya sampai harus dipakai untuk final, Hmm, menurut saya ya, itu sedikit. ya, Itu, benar sih Pak, ya, sedikit. itu sedikit. Kita tahu barista-barista lain yang untuk ikut kompetisi, Hmm, sebutlah level nasional gitu ya, hmm, habis banyak kopi buat latihan. Tapi ini saya pikir poinnya, kalau memang kopi itu gampang gitu ya, hmm, seperti dikatakan tadi ya, ya gampang, udah nggak perlu habis banyak buat buat kalibrasi, buat ketemu rasa yang kita mau gitu. Benar gak sih? Saya belajar juga benar ini. Pak. Gitu. Sebagai sebagai roaster, uh,
Mas Dandi sendiri puas nggak dengan performa teman-teman, performa anak asuhnya? Ya, alhamdulillah sih mereka benar-benar bisa membatasi diri untuk puasnya sampai seperti apa sih, Pak? Jadi Hmm. nggak benar-benar saya harus tahu lagi. Memang sih mereka butuh kan, tapi saya punya batasan. Jadi pagi jam segini udah selesai. Kita mikirnya kamu harus bisa ngulik lagi nih, seperti apa rasanya. Terus kamu Hmm. mau campurkan susu seperti apa panasnya. Dan mereka mau campur seperti apa nanti signaturenya itu. Hmm. Hmm. Gitu Pak. Iya Iya. mereka ya, untungnya mereka cepat untuk memahami hal tersebut biar ya untungnya kalau misalkan barista di Saudi kan banyak benar-benar mengeluarkan effort yang berpikir lebih keras untuk ini gimana sih mau bos, maunya Hmm. customer yang ribet yang wah bapak tahu sendiri kan kalau misalkan jadi barista di Saudi ya gimana kerasnya, Hmm. yang Iya. V60 minta susu lah, terus Chemex minta susu lah. Wah, Iya. bahagia sekali hidup ini. Iya. 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 Oke. Eh, maksud saya, eh tapi profil rasa itu tercapai yang Mas Danding target. Maksudnya Alhamdulillahnya on target, on target. on target semuanya alhamdulillah Pak. Oh, iya itu. Yang saya sayangkan itu mereka banyak ketika loading diem atau tunggu sebentar. Wah, itu yang saya sayangkan untuk mereka Pak. Hmm. Hmm. Jadi untuk menunggu judgesnya mikir ini anaknya kayak gimana kayak gitu Pak. Iya. Iya. Dengan penampilan itu toh tetap tetap tembus final, tetap juara Iya, gitu ya. Ah, iya, alhamdulillah. Mas Danding, ini kondisi terakhir kopi gayonya Hmm, sisa ya. berapa? Boleh disebut nggak di toko? Sisa Masih berapa ada gitu? sisa-sisa berapa apanya ini Pak? Green bean kah Iya, atau roasted lah, roasted yang roasting? bakal Roastednya jadi masih roasted itu berapa? ada, bakal jadi roasternya itu masih ada 60 kiloan. Jadi nggak Oke, terlalu banyak sih bakal roasternya. oke. Jadi ya Ya, mungkin stok sampai 2 bulan lagi cukup lah. oke, di toko ada Hmm. tersedia sebagai regular drink atau orang harus minta dulu, harus nanya dulu? Sebenarnya kalau di tempat kami itu kalau misalkan pengen request rasa yang seperti apa itu mereka harus bisa menyebutkan sih Pak. Jadi si baristanya paham dengan apa yang ada di kopi, iya apa yang ada kita sediakan sih Pak, lebih tepatnya sih gitu. Karena si kayu sendiri pun yang ada di bar saya itu ekstra 2 real Pak. Jadi Oh, oke. kopi yang hitungannya limited sih seperti Oke, itu Pak. oke. Oke, oke, ya, ya. Ada memang toko yang menerapkan sistem seperti itu. Ya, maksud saya Hmm. kan ada banyak grinder. Apakah itu kopi memang regular? Misalnya espresso pasti kopi itu, atau harus minta dulu yang lain? Berarti bukan Nah, yang regular, kalau bukan sesuatu yang regular ya? Oke, oke. hitungannya sih bisa dihitung Spesial. reguler Pak ya. Hmm, Kita punya 4 grinder nih untuk empat espresso. grinder. Satu Mhm, kayu, mhm, satu house blend, satu mhm, Brasil dan satu Uganda. mhm. Dan kalau misalkan request untuk single origin yang fruity yang rasanya lebih ya bisa dibilang marara, ya saya punya si kayu itu tadi. Seperti Oke. itu Pak. Ekstra Dan dua juga untuk real, oke. manual brew, dan untuk manual brew pun juga sama ekstra 2 real kan, tapi Oke, kita punya 6 single origin. oke. Jadi ya Nice. Ya, harus harus itu harus banyak berpikir. harus Hmm. dihargai dihargai lebih.
Iya, Si, ya pasti bakal ditanyain di grupnya alumni kampus saya. em, Pengen nyobain yang kita kan pengen nyobain apa yang dirasakan juri gitu ya. benar. Itu yang penting. Tuh. Sejak Bapak kapan harus mulai kesini tersedia di Pak. toko? Iya, siap. Oh, Tersedia, masih baru kok tersedia Pak, di toko? masih bulan Agustus ya. Baru Agustus. Oh, oke. Agustus awal itu mereka baru Hmm. datang barengnya dan kita langsung terapkan itu. Jadi biar cepat untuk Hmm. memilah dan manage-nya lebih gampang. Oke. Ini memang dasar Hmm, nggak banyak ya di barangnya ya sebetulnya. Oke. iya. Mas Tanding ada minat untuk direct mungkin? Hmm. Direct tapi trailer harus kontainer. Itu Wah, gayo. saya sih sebenarnya berminat, Pak. Akan Hmm. tapi kembali lagi ke manajemen di coffee shop saya masih belum benar-benar bisa sampai hal tersebut. Iya, iya. Nah, itu dia kenapa kita masih ya kolek-kolek dari coffee import, terus Hmm. kava coffee Iya, atau iya. sejenisnya seperti itu. Oke. Iya, iya. Tapi ngelihat responnya sejak Hmm, Kopi Gayo ini dipajang di toko, ya. gimana Hmm. pergerakannya, move-nya, request-nya dari Nah, tamu? alhamdulillahnya sih lumayan meningkat sih Pak ya. Karena Hmm. kita sendiri pun kalau misalkan benar-benar ada single origin yang menarik, kita langsung tawarkan ke customer. Ini Oke. ada biji yang lebih bagus, lebih enak. Itu dia Hmm. triknya Hmm. kita sih seperti itu di Benar-benar. coffee shop. Hmm. Iya. Hmm. Ya orang kalau ya barista juga harus proaktif ya karena orang nggak tahu kalau Hmm. kita punya barang bagus ya kan nggak semua orang Hmm. tahu Benar. ya Ya. barista juga harus Meskipun proaktif. meskipun akhirnya pun V16 tidak susu Pak ya. Saya juga aduh gimana ini? Oke. Ya, saya pikir ekstra 2 rial itu rajin Hmm. ya sebagai contoh di toko saya juga Gesa ekstra Hmm. 8 rial terus ada satu kopi Hmm. anaerobik proses dari Kolombia ekstra 3 rial V60 ya hanya V60 nggak dibikin Hmm. espresso. Oke, Hmm. Mas Danding, Ya. kalau sekilas tentang tokonya, Roots ya, Roots Coffee Roaster ya, Ya. Terus, ya. eh, akar ya bahasa Indonesianya. Hmm. Itu mayoritas bisa kelihatan nggak? Mungkin buat orang Indonesia susah dilihat ini orang. Kalau profil tamunya seperti apa? Anak muda atau orang tua atau mana? Profil coffee shop saya sebenarnya menarik untuk anak-anak perkuliahan, Pak ya. Jadi Hmm. banyak-banyak anak kuliahan yang datang untuk ngopi, ngobrol, dan juga ya budaya di sini pun si cewek pun juga banyak yang rokok di sini. Jadi ya Oh. nggak heran kalau misalkan coffee shop saya ini ya menariknya untuk anak-anak muda sih Pak lebih tepatnya. Hmm. Gitu. Sepertinya menyenangkan kerja di tokonya Mas Dani. Mas Dani buka lowongan nggak? Alhamdulillah. Waduh, masih Mungkin belum ada Pak. teman-teman Jangan sampai barista Pak. di Indonesia yang enggak maksudnya ya mungkin ada teman-teman barista Indonesia yang Hmm, tertarik ikut kerja jadi barista di tokonya Mas Danding gimana? bisa sih Pak. Ya bisa kontak saya atau kontak bos saya langsung. Itu pun bisa. Hmm. Ya, Kita pun selain juga buka. sebenarnya Oh, kekurangan orang. oh, oke. Oke. Gitu, Pak. Ini lagi buka nggak? Saat-saat ini lagi buka Buka Pak. lowongan nggak? Oh, oke, Buka siap, sebenarnya. siap. Betul, silakan teman-teman kirim CV-nya ke Mas Danding. Akunnya Bisa, bisa. @jekdanding ya, boleh. Tuh. Mas Danding,
Ya Pak. Eh, jam buka tokonya bagaimana Mas? Nah, jam buka toko kami jam 6 pagi itu sudah harus buka dan Oke. tutup jam 12 malam. Tapi untuk Mhm. hari Kamis sama Jumat buka jam 6 pagi dan tutupnya jam 2 pagi. Seperti Oke. itu. Ya. Nah, ini saya sedikit ke kriteria barista yang bakal diterima oleh oleh Mas Danding. Apa ada persyaratan tertentu karena ada teman misal yang Hmm. berpengalaman 2 tahun di Riyadh, sekarang udah balik ke Iya. Surabaya aja, katanya ditolak sama Mas Danding. Sebetulnya Oh, kriterianya bagaimana enggak ya? Pak. Saya nggak pernah menolak barista-barista yang ada di Indonesia ya sebenarnya. Ketika mereka punya basic, benar-benar basic pun kami mencoba untuk menerima. Karena yang saya sayangkan saat ini pun dari manajemen dan terutama si bos saya sendiri, mereka menerima cuma sekedar tahu untuk cara membuat latte art saja. Hmm. Dan untuk basic mereka nggak tahu sama sekali. Yang itu Hmm. yang mereka nggak tahu untuk cara meminit, cara untuk membersihkan yang baik seperti apa, hospitality pun juga kurang. Gitu Hmm. Pak. Jadi ya Oke. saya sebenarnya kecewa untuk bos mendatangkan dari negara lain, tapi dia nggak tahu apa-apa, basicnya pun juga nggak ada kan. Saya yang gimana ya, masa harus kembali lagi ke barista, gitu sih Pak. Hmm. Baik, baik. Karena jikalau saya pun nggak lari ke roastery, nggak ada yang megang nantinya, karena si head roaster saya lebih tepatnya itu mau pulang dan Hmm. si beliaunya nggak mau kembali kelihatannya seperti itu. Hmm. Jadi ya saya mau nggak mau kan juga harus membackup untuk Baik. berjalannya coffee shop ini biar nggak pincang nantinya. Iya, iya, bisa dimengerti. Sebagai informasi teman-teman, Mas Danding ini termasuk pendiri di Roots, maksudnya ya dari awal ya, Pendiri. ya ikut konsep dari awal, jadi sangat memahami, sangat mengerti tokonya gitu. Saya masih, saya pernah ke tokonya Mas Danding sekali 2 kali, dan ada teman yang minta rekomendasi saya untuk beli beatsnya dari Roots itu apa yang bagus gitu. Eh specialty yang jelas Roots itu. Enggak kok Itu. Pak. Tempat saya cuma special with tea Pak. Ya, roastingannya juga serius. Saya udah kebetulan saya nyobain waktu itu temen saya nyobain 3 apa 4 varian. Kenya ada kayaknya kalau nggak salah waktu itu setahun lalu juga ya, tahun yang lalu. Ya. Itu oke banget gitu. Mas Danding, kita balik ke kopi Nah, Indonesia dong, ke selain yang mm-mm. Gayo. Mas Danding Ya. pernah eksplor kopi Indonesia yang lain nggak untuk di Kalau tokonya? untuk di toko saya pernah coba untuk dari Bali, kita pernah, dan itu pun juga jumlahnya limit, cuma 4 karung, itu pun 60 kilo, bukan, maksud saya 4 kali 60 lah Pak. Bali Kintamani, terus kita juga pernah ambil dari Ijen dan dari Bandung, dari apa namanya ya, saya lupa Pak. Enggak ya. Mas Danding yang Bali 4 karung itu, kebetulan saya pernah head roaster buat Black Eye Coffee Roaster di Bali. Jadi tertarik, pengen Hmm, tahu respon orang-orang di Bali. Nah, 4 karung, 1 karung 60 kilo itu Bali habis dalam berapa lama? itu pun habis dalam 4 bulan kalau nggak salah Pak. 4 bulan, 5 bulanan habis itu. Oke. Karena penjualan awal-awal tahun buka kemarin pun juga lumayan kencang untuk
Indonesia, Indonesia, bin sapa Indonesia seperti itu, Pak. Jadi untuk Oh, bermainnya lebih mudah sih. itu corona sebelum corona ya Bali itu ya? Sebelum corona, Pak. Oke. Tapi saya harus bilang 4 karung 4 bulan Hmm, termasuk cepat saya bilang. cepet. Termasuk Iya, cepat, termasuk cepat. iya. Oke. Iya, iya. Pede, pede. Beranilah untuk eksplor kopi Indonesia sebetulnya untuk jual kopi Indonesia. Kenapa Hmm, saya bilang cepat ya? Karena saya juga lebih kurang di posisi yang sama. Saya tahu pergerakan beans, maksudnya untuk origin mana. Berapa hmm. cepat itu kopi bergerak, berapa cepat kopi itu habis. Saya katakan Bali 4 karung habis 4 bulan tuh cepat. Kalau yang ijen bagaimana, Mas? Ijen kemarin tuh kita ambil nggak banyak sih, Pak, sebenarnya. Kita cuma dapat satu karung dan sisa proses yang lainnya itu wash sama Hmm. honey pun juga kurang menarik untuk kalangan orang-orang sekitar sini. Jadi ya Hmm. natural satu bag itu udah cukup buat kami, Pak. Jadi untuk merasakan, Hmm. wah ijen ini kayak gini ya, mengenalkan orang-orang sini seperti itu. Hmm. Oke. Mas Daning bicara ada bukan tipikal ya, mungkin secara umum ada Hmm. notes atau jejak rasa spice atau rempah yang banyak di kopi Indonesia termasuk gayo, ya enggak? Iya, Termasuk Pak. kopi gayo ada Hmm. jejak rempah seperti itu, clove mungkin. Bagaimana Hmm. customer merespon rasa itu? Apa mereka bisa menikmati? Iya, Pak. Banyak yang suka dengan clove, apalagi kadang mereka menemukan tobacco. Mereka Ya. bilang langsung, wah ini tobacco sekali. Oh ya, oke. Mereka excited, benar-benar suka gitu. Ya, Oke, ya, ya, mungkin menarik. selera mereka seperti itu di sini. Menarik. Ini insight karena ya mungkin segmen Hmm. yang berbeda ada pasar di negara lain yang sebutlah Eropa mungkin yang kurang bisa Hmm. menikmati notes, clove, tobacco, rempah Ya. gitu, spice. Tapi Hmm. kalau Mas Danding bisa bilang di Riyadh, ibu kotanya Saudi, customernya justru suka bisa menikmati, kenapa enggak bisa jadi pasar Indonesia berikutnya yang Ya, besar ya? seharusnya bisa, Pak. Seharusnya bisa. Kita kan Mhm. dari orang-orang KBRI sendiri pun Mhm. mereka mulai menjajakan dengan adanya event-event dari Riyadh kemarin ada event untuk coffee Indonesia apa aja yang kita punya. Terus yang di tempatnya di kotanya Bapak kemarin apa? Kobar. Kobar. Ya, Kobar pun sendiri kan juga udah apa namanya? Sudah menjajakan sendiri dari orang-orang KBRI untuk ini kita punya kopi seperti ini, seperti itu. Di bulan November sendiri pun nanti teman-teman dari KBRI akan ada acara di Jeddah, Pak. Insya Allah itu November. Oke, Hmm, apa mau jadi bawa setelah semacam testing juga? iya, sama Nah, kayak di sama eventnya kayak di Koper kemarin dan mungkin di Riyadh di bulan Januari kalau nggak Februari untuk teman-teman KBRI untuk membawakan kita punya kopi seperti ini. Jikalau untuk pengen memesan bisa langsung lewat KBRI atau sejenisnya biar perusahaan besar mereka yang ada di Saudi ini kayak seperti Kava Import atau Kava Coffee atau Tut mungkin Artis Hub bisa direct langsung seperti itu, Pak. mhm. Ya, ya, semoga bisa didengar jadi pelajaran, jadi bahan pertimbangan trader-trader Hmm, kopi Indonesia untuk hmm, menjadikan Saudi sebagai pasar berikutnya. Jangan takut ya. iya, Kita tahu setuju. marketing dan promosi ada cost ya, tapi
Hmm. harus dianggap sebagai cost yang strategis gitu ya. Benar. Cost itu layak untuk marketing dan promosi itu Saudi pasar yang layak Hmm. gitu. Setuju. Ya, itu biar tugasnya trader-trader promosi, biar tugasnya Yes. KBRI kita ngeros aja ya, Ya, enggak. benar. Gitu. Iya, karena harus ada bukti kadang-kadang. Maksudnya di Hmm. sini Mas Daning sudah membuktikan ada pasarnya, laku gitu. Benar. Eh, Kadang orang mau invest untuk marketing dan promosi kan mikir gitu. Emangnya laku gitu. Benar. Hmm. Gitu. Nah, ada rencana origin Indonesia berikutnya, Mas Daning, yang mau Eh, ditawarin di pas toko? pasti ada, Pak. Jadi Hmm. kita masih ngambilnya kan nggak benar-benar terlalu banyak seperti kayak temen dari Blackstem kayak PRIS kan Hmm. ngambilnya langsung direct banyak juga. Wah, kita Hmm. di sini masih belum berani sih, Pak. Dari segi manajemen pun juga Hmm. berpikir ya buat apa terlalu banyak seperti itu, Pak. Hmm. Hmm. Ya. Jadi mereka masih takut dari segi manajemen kami. Udah ada bocoran belum untuk apa origin mana dari Indonesia berikutnya untuk Mungkin kembali berikut lagi setelah ke dari? Bali, Pak. Oke. Bali kalau enggak sebenarnya saya ingin itu dari Toraja sih, Pak. Dari klasik-klasik yang sangat menarik dikulik untuk dari Toraja. Hmm. Ya, ya. Apa nggak mungkin direct dan sedikit? Mungkin ya kalau batasannya baru 4 karung, 5 karung mungkin ya. Hmm, Nggak mungkin ya direct. apanya, Pak? Bisa? Kalau masih karungan, masih 4 karung gitu, Mas Daning Hmm. bisa nggak beli direct? Kalau dari bos saya misalkan ada yang ngirimin sampel, Ya. sebenarnya bisa-bisa saja sih, Pak. Jadi Hmm. bos saya pun juga ini coffee ini menarik atau benar-benar yang menurut dia biasa saja bisa aja, Pak. Hmm. Jadi kalau misalkan bos saya tertarik pun bisa untuk mengambil hal tersebut. Kan, tapi kan ya menurut saya pribadi sih kalau ambil ya sekalian banyak yang Hmm. 15 karung atau 25 karung tuh Hmm. kita punya stok untuk setahun setengah ke depan. Nah, lebih asik Hmm. tuh. Ya. Tapi kapasitas eh, produksi atau gudang boleh disebut. Maksudnya ya namanya kita belanja bahan Hmm, baku kan harus lihat seberapa muat di gudang gitu. Apa kalau Mas Daning sebenarnya kenapa pertimbangannya beli 4 karung gitu misalnya? Apa karena memang pengen tahu pertimbangannya? Apa memang gudang yang muatnya segitu atau masih coba-coba atau bagaimana? ya itu kemarin masih coba-coba, Pak, sebenarnya. Oke. Dan sekarang sebenarnya tempat kami pun dibuat gudang dari trader yang lainnya dari Saudi Oke. sendiri. Mereka menitipkan Oke. barang di tempat kami. Padahal Oke. kami pun juga nggak benar-benar punya space gudang yang besar gitu, enggak. Space kita Oke. ya secukupnya, itu, Pak. Baik. Oke. Coba-coba kan sudah lewat nih tahapan. Oke, tahapan coba-coba sudah lewat. Hmm, Sebetulnya mau beli 1 kontainer gudang masih muat juga gitu kan? muat, Pak. Masih muat. Oke, Mas, moga-moga nggak bisa nambah ini kualitas produksinya. amin. Jadi ya, jadi ya bisa dimengerti kalau 4 karung itu coba-coba. Kadang bos saya juga 2 karung, coba-coba. Seterusnya ngambil 3 palet gitu. 1 palet kita bilang bisa 10 karung ya. Hmm, Seperti itu. Ya.
Ini belum ada bocoran untuk kopi berikutnya. Ya, Hmm. makasih banyak Mas Danding, di sesi kali ini udah bagi cerita dengan Kopi Gayo. Saya juga kebetulan agak relate Hmm. karena saya Kopi Gayo termasuk kopi yang awal-awal saya nikmati. Nah, Jadi saya lebih kurang saya kopi yang tahu sering profilnya untuk gimana. dinikmati sebenarnya. Ya mudah mudah, Hmm. nggak ribet gitu untuk nggak mikir. Kopi Bali juga kopi Bali gampang dinikmati gitu. Saya juga pernah Hmm. kerja di Bali gitu. Itu Hmm. kita pengen kopi itu sesuatu yang mudah dinikmati gitu, nggak mikir nggak, ya nggak sih. Benar. Iya, Eh, lebih enjoy untuk dinikmati untuk semua kalangan lebih tepatnya, Pak. ya biar yang pusing rosternya aja, kita yang minum ngapain. Ya. Benar. Setuju. Setuju. Di sini ketawa-tawa aslinya pusing sebetulnya. Iya, Pak. Ini salah Ya, ngerosting ini dibuang kemana ini? ya, baiklah Mas Danding, makasih Hmm. banyak waktunya. Sukses terus buat Mas Danding. Terima kasih juga. Eh, Lancar di semua urusan, karirnya, eh, Amin. profesi, Amin. Terima kasih. keluarga, jodoh, percintaan juga Semoga udah. doanya kembali lagi untuk ke Bapak lebih baik Oh ya, lagi amin. di Saya juga sana. butuh doa itu. Iya, karena ada yang nanyain kapan kawin segala macam ke Mas Danding kemarin. Waktu saya buka pertanyaan. Baik, selamat siang waktu Hmm. Indonesia Barat, masih pagi di Saudi. Eh, Insya Allah saya akan buka sesi-sesi berikutnya. Mungkin Mas Danding saya akan undang lagi untuk tema yang berbeda ya, Mas Danding. Baik, Semoga Pak. nggak kapok. Selamat Enggak. berkarya Senang. lagi, Mas Danding. Sorry ganggu Siap, waktunya Pak. lagi Terima bekerja. kasih. Makasih banyak, Mas Terima Danding. kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.